Maka dari itu jangan salahkan kalau emak-emak tiap hari turun merepotkan bagi kepolisian, tapi ini juga tidak mau. Kami juga akan turun ke jalan apabila Presiden Jokowi peduli terhadap persoalan ini. Juta tenaga kerja, tapi nyatanya itu juga tidak terwujud. Bagaimana? Justru hari ini banyak PHK di mana-mana, banyak juga pengusaha yang gulung tikar karena kebijakan Jokowi itu tidak menguntungkan rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Ibu ketemu anaknya, Bu? Kenapa hari ini impor dibebaskan? Akhirnya yang kena imbas adalah tenaga kerja tekstil dan garmen. Hari ini banyak gulung tikar. Sudah 53.000 tenaga kerja hari ini menganggur, dan sebelumnya sudah ratusan ribu. Karena apa? Dampak dari aturan. Dan yang berikutnya lagi, yang tadinya otomotif tidak kena imbas setelah mobil, motor itu pakai listrik, akhirnya otomotif juga kena imbas. Sebentar lagi pengusaha otomotif dan sampai onderdil yang di bawahnya itu juga sudah akan gulung tikar. Di mana letak janji Jokowi waktu kampanye akan menyiapkan lapangan kerja? Hari ini semua bohong, semua hanya nipu rakyat. Akan memberikan susu, tapi di mana uangnya tidak ada. Akhirnya diberikan tajin dari beras impor, yang beras sudah dicampur dengan bahan kimia. Bagaimana nasib generasi penerus ini? Kalau ini kita biarkan terus, pasti yang menjadi korban pertama adalah emak-emak, kaum perempuan. Mungkin bapak-bapak pekerja upahnya berapa dikasih, tapi ternyata tidak cukup. Baru tentang gizi, bagaimana anak-anaknya nanti untuk bersekolah. Anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, jaminan dari Jokowi apa? Tidak ada jaminan. Bagaimana tenaga kerja akan bersaing dengan tenaga kerja asing? SDM, padahal SDM tenaga kerja Indonesia itu juga bagus. Tapi yang lebih menyakitkan adalah semua investor datang ke Indonesia itu membawa tenaga kerjanya sendiri. Kenapa? Persyaratan bahasa Indonesia itu tidak lagi ada dan itu dihapus. Bagaimana harga diri sebuah bangsa kalau Jokowi sendiri situasi dan kondisi hari ini tidak berpikir dampak dari undang-undang itu? Belum lama ini 2 hari yang lalu terjadi bentrokan di NTT. Mereka rakyat yang menjadi korban. Itu adalah tanah adat, tapi ternyata pemerintah penguasa hari ini karena punya proyek yang menguntungkan, maka rakyat dikorbankan. Betul tidak? Rakyat jadi korban. Terus siapa? Terus mau mengadu kepada siapa? Presiden tinggal hanya 10 hari lagi, tapi banyak tingkahnya, banyak persoalan yang dia lakukan. Turun ke jalan dan tidak ada alasan, tapi ini menyampaikan kepada halayak, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada Bapak Polisi dan TNI agar juga memahami apa yang menjadi persoalan hari ini. Inilah kondisinya yang terjadi. Maka dari itu jangan salahkan kalau emak-emak tiap hari turun merepotkan bagi kepolisian, tapi ini juga tidak mau. Kami juga akan turun ke jalan
apabila Presiden Jokowi peduli terhadap persoalan ini, peduli dengan undang-undang Omnibus Law yang di sana adalah 79 undang-undang yang dijadikan satu itu dicabut, pasti rakyat akan lebih baik. Juta tenaga kerja, tapi nyatanya itu juga tidak terwujud. Bagaimana? Justru hari ini banyak PHK di mana-mana, banyak juga pengusaha yang belum tikar karena kebijakan Jokowi itu tidak menguntungkan rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Ibu ketemu anaknya, Bu? Kenapa hari ini impor dibebaskan? Akhirnya yang kena imbas adalah tenaga kerja tekstil dan garmen. Hari ini banyak gulung tikar. Sudah 53.000 tenaga kerja hari ini menganggur, dan sebelumnya sudah ratusan ribu. Karena apa? Dampak dari aturan. Dan yang berikutnya lagi, yang tadinya otomotif tidak kena imbas setelah mobil motor itu pakai listrik, akhirnya otomotif juga kena imbas. Sebentar lagi pengusaha otomotif dan sampai onderdil yang di bawahnya itu juga sudah akan gulung tikar. Di mana letak janji Jokowi waktu kampanye akan menyiapkan lapangan kerja? Hari ini semua bohong, semua hanya nipu rakyat. Akan memberikan susu, tapi di mana uangnya tidak ada. Akhirnya diberikan tajin dari beras impor, yang beras sudah dicampur dengan bahan kimia. Bagaimana nasib generasi penerus ini? Kalau ini kita biarkan terus, pasti yang menjadi korban pertama adalah emak-emak, kaum perempuan. Mungkin bapak-bapak pekerja upahnya berapa dikasih, tapi ternyata tidak cukup. Baru tentang gizi, bagaimana anak-anaknya nanti untuk bersekolah. Anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, jaminan dari Jokowi apa? Tidak ada jaminan. Bagaimana tenaga kerja akan bersaing dengan tenaga kerja asing? SDM, padahal SDM tenaga kerja Indonesia itu juga bagus. Tapi yang lebih menyakitkan adalah semua investor datang ke Indonesia itu membawa tenaga kerjanya sendiri. Kenapa? Persyaratan bahasa Indonesia itu tidak lagi ada dan itu dihapus. Bagaimana harga diri sebuah bangsa kalau Jokowi sendiri situasi dan kondisi hari ini tidak pernah berpikir dampak dari undang-undang itu? Belum lama ini 2 hari yang lalu terjadi bentrokan di NTT. Mereka rakyat yang menjadi korban itu adalah tanah adat, tapi ternyata pemerintah penguasa hari ini karena punya proyek yang menguntungkan, maka rakyat dikorbankan. Betul tidak? Rakyat jadi korban. Terus siapa? Terus mau mengadu kepada siapa? Presiden tinggal hanya 10 hari lagi, tapi banyak tingkahnya, banyak persoalan yang dia lakukan. Turun ke jalan dan tidak ada alasan, tapi ini menyampaikan kepada halayak, menyampaikan pada masyarakat, menyampaikan kepada Bapak Polisi dan TNI agar juga memahami apa yang menjadi persoalan hari ini. Inilah kondisinya yang terjadi. Maka dari itu jangan salahkan kalau emak-emak tiap hari turun merepotkan bagi kepolisian, tapi ini juga tidak mau. Kami juga akan turun ke jalan apabila Presiden Jokowi
peduli terhadap persoalan ini, peduli dengan undang-undang Omnibus Law yang di sana adalah 79 undang-undang yang dijadikan satu, itu dicabut, masih rakyat akan lebih baik lagi.